Halo, assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel YouTube Menuju Lunas. Semoga dalam keadaan baik-baik aja. Untuk hari ini, gue akan ngebahas lagi untuk buku ini, buku merah, buku ajaib. Kayaknya udah lama banget kita nggak ngebuka lagi buku ini. Gue nggak ngebacain lagi isinya, jadi gue akan coba untuk baca lagi isi yang ada di buku ajaib ini untuk temen-temen semua. Sebelum gue baca, jangan lupa di subscribe dulu, jangan lupa di komen kalau misalnya temen-temen sekarang lagi ada di kondisi yang sama. Terus kita saling support aja, dan juga like videonya kalau teman-teman suka. Oke, kita lanjut untuk ke pembahasan bukunya. Oke, kita langsung aja ke pembahasan yang pertama. Jadi, gue akan langsung ngebahas aja untuk isi buku ajaib ini karena gue pengen banget untuk buku ini nggak berhenti di gue doang. Gue pengen banget teman-teman semua juga tahu apa sih isi dari buku dari MTR ini atau dari Masyarakat Tanpa Riba itu. Mudah-mudahan yang ada di buku ini bisa memberikan kita inspirasi, bisa memberikan kita semangat juga, terus kita bareng-bareng sampai juga di lunas nanti kayak udah yang alumni-alumni ini. Gue seneng banget untuk yang di video gue sebelumnya itu banyak banget yang nonton, yang ngebahas tentang buku merah ini. Jadi karena memang belum kelar, bahkan baru beberapa halaman doang yang baru gue baca, gue sekarang akan ngebacain lagi gitu. Oke, jadi yang pertama ini gue bacain aja ya. Ini udah gue tandain kemarin sampai sini. Jadi untuk pertama adalah kesalahan-kesalahan fatal yang bikin bangkrut. Nah, di halaman 13 ya ini ya. Kami menemukan fakta bahwa sebetulnya atau ternyata pada awalnya bisa disebut tidak ada pengusaha yang mengembangkan bisnisnya dengan mengandalkan utang. Pada mula mereka mengembangkan usaha, ide, kemauan kuatlah yang menjadi modal utama. Didukung dengan uang yang tidak banyak, mereka mulai membuka usahanya dengan semangat juang yang membara untuk memperbaiki kehidupan ekonomi keluarganya. Perlahan tapi pasti, usahanya mulai berkembang. Ketika itu, mereka pun pada umumnya tidak terpikirkan untuk meminjam uang guna mengembangkan usahanya. Mereka mulai menikmati hasil jerih payahnya, kehidupan ekonomi, keuangannya perlahan-lahan semakin membaik seiring dengan perkembangan usahanya. Ini jadi kayak ini ya cerita untuk yang bikin bangkrut gitu ya. Namun mengapa bisa terjerat utang? Padahal sebelumnya tidak tergantung pada utang. Beginilah kisahnya. Biasanya nih, ketika usaha seseorang mulai menampakkan hasil, di rekening pengusaha itu mulai tampak ada pergerakan arus kas yang sangat positif. Melihat hal itu, si tukang pemberi utang tidak mau melewatkan kesempatan untuk menikmati kemampuan si pengusaha mendatangkan uang melalui kerja kerasnya. Mulailah ada pihak-pihak tertentu yang mengetahui perkembangan rekening itu menawarkan bantuan tambahan modal untuk mengembangkan usahanya. Segala bujuk rayu digencarkan oleh mereka itu yang pekerjaannya memberikan utang agar sang pengusaha mau meminjam uang kepadanya. Biasanya sang pengusaha tersanjung dengan jebakan maut kata-kata si tukang mengutangi itu seperti, bisnis Bapak bagus sekali perkembangannya. Sudah saatnya untuk membuka cabang baru loh Pak. Urusan modal tidak usah Pak pikir-pikir lagi, biar kami bantu menyediakannya. Kendati pada awalnya merasa belum perlu meminjam uang, lama-lama pengusaha itu jadi luluh. Apalagi ditambah perasaan bahwa ia kini dipercaya oleh si bank. Kena deh. Mulailah pengusaha itu mencoba-coba berutang, hingga akhirnya tanpa disadari ia telah tergantung pada utang. Pada puncaknya hidup keluarga dan bisnisnya terjerat hutang. Selanjutnya, agar ketergantungan pada utang itu bisa dihentikan,
Mari kita mulai dengan menyadari kesalahan fatal seorang pengusaha mengembangkan bisnis dengan utang ya, terutama kesalahan fatal ketika pinjam uang alasan mengembangkan usaha. Di sini ada by Bapak Ahmad Muklisin Rawasari Kendal, kata-kata kutipannya kayak gini. Saya memutuskan untuk menghentikan kebiasaan berutang dan menggunakan utang riba untuk usaha dan kebutuhan kami lain-lainnya. Karena utang, riba itu ibarat dosa salju yang menggelinding, makin lama semakin besar sampai akhirnya melindas diri kita sendiri. Waduh, ini benar-benar di buku ini tuh ada kisahnya, ada wejangannya, keren. Next untuk halaman 16. Yang pertama, mengembangkan bisnis dengan utang itu artinya seseorang membayar suatu kepastian dengan ketidakpastian. Ya, betul. Bahwa utang adalah suatu kepastian. Kepastian untuk dibayar. Ketika Anda pinjam uang ke bank, maka bank telah menentukan besaran cicilannya. Mereka juga menentukan kapan waktu bayar dan waktu nyicilnya. Semuanya sudah ditentukan, ditetapkan secara pasti pada awal waktu Anda ngutang. Sementara, di mana atau dari mana uang untuk membayarnya? Apakah Anda sudah memiliki kepastian bahwa Anda betul-betul akan mendapatkan uang sesuai dengan rencana Anda? Apakah Anda sudah bisa meminjam atau ada pihak lain yang menjamin bahwa Anda akan bisa bayar utang-utang tersebut? Ternyata jika mau berpikir jernih sedikit aja, tidak ada yang bisa menjamin atau memberi kepastian bahwa Anda akan benar-benar mendapatkan penghasilan untuk membayar utang sesuai dengan rencana Anda. Pada saat yang sama, penghasilan adalah suatu ketidakpastian. Tidak ada yang bisa memastikan bahwa kita akan menghasilkan sekian atau sekian. Penghasilan adalah sesuatu yang tidak pasti waktunya dan tidak pasti juga jumlahnya. Kita hanya bisa merencanakan untuk mendapatkan penghasilan sekian-sekian, namun tidak bisa memastikannya. Pernahkah Anda mengalami ketika tagihan sudah jatuh tempo, ternyata uang yang Anda harapkan belum juga masuk sesuai rencana? Sehingga Anda pusing 13 keliling untuk mencari uang buat bayar cicilan yang telah Anda yakini bisa membayarnya. Pada akhirnya Anda cedera janji untuk melunasi utang-utang itu. Nah, itu dia maksudnya, bahwa utang adalah suatu kepastian, sedangkan penghasilan adalah ketidakpastian. Hanya orang bodoh alias orang dengar saja yang mau membayar kepastian dengan ketidakpastian. Nah, di sini teman-teman, di sini ada ada kutipan juga di halaman 18. Ulen coba untuk baca ini ya kutipannya. By Deden Bambang. Saya memutuskan menghentikan kebiasaan berutang dan menggunakan utang riba untuk mengembangkan bisnis karena A. Konsekuensi atas keimanan terhadap syariah Islam. B. Dengan berutang maka kita harus membayar suatu yang pasti jumlahnya, padahal penghasilan dari bisnis adalah ketidakpastian. C. Dengan berutang maka saya memaksakan kemampuan yang sebenarnya belum mencapai kemampuan itu. D. Keberanian membuka cabang dengan berutang adalah salah, karena untuk membuka cabang dibutuhkan manajemen yang sudah mapan, dan manajemen yang sudah mapan pastilah tidak berutang. E. Dengan berutang juga membuat usaha kita tidak lagi kompetitif karena beban bunga yang harusnya ditanggung. Nah, giliran krisis usaha kita susah bertahan. Dan yang paling penting dari semua ini adalah dengan terhindar dari utang akan membuat usaha kita barokah dan mengundang ridho Allah Subhanahu wa taala. Gitu.
Jadi kalau misalnya kita baca dari halaman 13 sampai dengan halaman 18 ini, jadi kondisinya sepertinya banyak yang memang membuka usaha. Pertamanya menggunakan modal dari, bisa jadi kayak resign terus dapat pesangon, atau memang punya uang yang cukup untuk membuka usaha dan akhirnya cukup bagus usahanya. Tapi karena usahanya bagus, dilihat nih atau dilirik sama bank, wah kayaknya si pengusaha ini untuk dananya banyak nih, keluar masuknya bagus nih di rekeningnya. Pas diurut-urut, oh dia punya usaha, oke, kayaknya si bank ini mulai untuk menawarkan em, tawaran-tawaran agar kayak bisa diberikan modal berapa ratus juta atau diberikan kartu kredit yang dengan limit besar. Dengan menggunakan itu bisa membuka cabang baru atau bisa diiming-imingi akan lebih sukses, akan lebih jaya usahanya dengan ada cabang baru segala macam. Itu tadi, kalau memang nantinya kita tergiur dan akhirnya menggunakan dana yang dikasih sama bank itu, ketidakpastiannya adalah, emang yakin di cabang yang baru kita itu akan sesukses dengan cabang kita yang ini? Emang yakin kita benar-benar mendapatkan penghasilan yang bisa menutupi pembayaran cicilan setiap bulannya? Emang yakin semua itu akan semulus sampai dengan kita nanti melunasi uang yang dipinjemin sama bank? Emang yakin untuk bunganya itu kecil? Saya yakin itu sebenarnya, gue yakin itu bunganya gede gitu. Jadi di sini yang bisa kita ambil hikmahnya adalah pada saat kita membuat usaha, ya diusahain, kalau memang kita bisa mengembangkan tuh, pengen buka cabang baru, bisa menggunakan keuntungan dari cabang yang udah ada gitu, atau tidak membuka pinjaman lagi dari bank apa segala macam, biar nanti usahanya juga berkah dan juga kita nggak punya utang di bank, atau itulah yang bisa bikin usaha kita bangkrut gitu. Jadi sayang banget. Itu aja kalau misalnya untuk yang dibahas sampai dengan halaman 18 ya. Ini Ulan tandain dulu karena nanti kita akan bahas lagi untuk yang halaman-halaman selanjutnya. Dan untuk selanjutnya Ulan akan pengen curhat tentang kisah yang temen Ulan alamin itu bener-bener real. Nanti Ulan minta banget teman-teman bisa komen di bawah, kasih sharing atau kasih masukan, atau kita bisa saling berbagi cerita deh gimana baiknya untuk kondisi kayak gini. Oke, untuk yang ngebahas untuk buku merah ini, Ulan udahin dulu sampai sini. Untuk next videonya Ulan akan cerita tentang kisah nyata teman yang, kondisi yang teman Ulan alamin sekarang. Thank you for watching. Jangan lupa subscribe, comment, and like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.